Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Rina Anggraini. Pemirsa, sudah 2 bulan terakhir masyarakat Indonesia dibuat cemas dengan situasi radiasi paparan cesium-137 dari kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, yang saat ini masih ditangani maksimal oleh pemerintah. Pada bulan Oktober, pemerintah telah mengumumkan adanya pembersihan atau dekontaminasi yang dilakukan oleh Satgas Paparan Radiasi Cesium-137. Bahkan dilakukan pengetatan arus keluar masuk kendaraan ke dalam kawasan industri tersebut dengan melibatkan unsur keamanan dari BRIMOB dan TNI. Lalu langkah apa lagi dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan dekontaminasi ini secara total, apalagi ternyata paparan tersebut tidak hanya terdapat pada udang, pemirsa. Usai temuan udang beku dan rempah asal Indonesia yang terpapar cesium-137 di Amerika Serikat, kabar ini sontak menjadi perhatian serius pemerintah. Penelusuran pun dilakukan dan menemukan bahwa perusahaan pengemasan udang bukan biang keladinya, melainkan sebuah perusahaan pengolahan daur ulang metal. Usai ditetapkannya kejadian khusus pencemaran radiasi di kawasan industri modern Cikande, semua kegiatan keluar masuk barang hingga kendaraan di kawasan ini berada dalam kontrol tim Satgas Penanganan Radiasi, di mana setiap kendaraan yang masuk dikontrol menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM maupun pengawasan manual menggunakan detektor yang dimiliki Gegana Polri, Bapeten maupun BRIN. Hasilnya, hingga pekan terakhir di bulan Oktober, paparan radiasi tidak lagi terdeteksi dari kendaraan yang keluar masuk kawasan industri modern Cikande. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ini hasilnya cukup signifikan. Sejak hari Jumat kemarin ya, terhadap deteksi kendaraan itu sudah nihil. Jadi sudah tidak ada kendaraan yang terdeteksi cesium-137 yang keluar. Di sisi lain, kondisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang menjadi lokasi kedatangan kontainer berisi rempah yang dipulangkan dari Amerika akibat indikasi serupa kini dalam tahap observasi, meski aktivitas bongkar muat masih berlangsung secara normal. Pada perkembangan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut ada 24 perusahaan yang terpapar radiasi cesium-137. Berikut daftar 24 perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat 12 titik di luar wilayah industri Cikande yang terdeteksi radiasi cesium-137. Hal ini memaksa penanganan dengan menggunakan metode relokasi warga sebelum nantinya dilakukan dekontaminasi di lokasi-lokasi yang terpapar. Seberapa bahaya radiasi cesium-137? Beberapa titik radiasi mencapai 33.000 mikrosievert per jam. Normalnya di angka 0,04 mikrosievert per jam. Dan artinya 825.000 kali lebih tinggi dari radiasi normal. Relokasi pun dilakukan dalam 2 tahap, pemirsa. Dengan fase pertama dilakukan terhadap 64 orang warga Kampung Barengkok, Desa Sukatani yang berada dalam zona kuning pada Oktober lalu. Sementara fase kedua dilakukan terhadap 28 orang warga Kampung Sadang, Desa Sukatani yang masuk dalam zona merah. Namun relokasi kedua ini masih menunggu kesepakatan dengan Pemda setempat.
Proses dekontaminasi dan pembersihan radiasi masih berlangsung hingga sekarang. Namun pemerintah memastikan situasi paparan radiasi ini masih dalam tahap yang bisa dikendalikan. Perkembangan terkini, Satgas telah mendekontaminasi sebanyak 5 dari 12 titik yang sebelumnya terpapar radiasi cesium-137. Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq. Ini sedang mengupayakan bersama tim Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari slagnya, maka telah selesai 5 lokasi. Kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dipagar. Yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai. Lalu dilakukan juga pemusnahan terhadap udang beku yang sebelumnya dikembalikan dari Amerika. Dari total 3.250 karton udang beku, sebanyak 494 karton diantaranya dengan berat mencapai 5,7 ton terbukti terpapar cesium-137. Barang bermasalah tersebut pun dimusnahkan di fasilitas pengolahan limbah B3 milik PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor Sabtu 15 November. Pemusnahan dilakukan dengan metode insinerasi atau dengan proses pembakaran yang dilengkapi peralatan pengendalian emisi udara dan sistem pemantauan emisi. Seluruh tahapan pemusnahan juga dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat dan mengikuti rekomendasi dari lembaga pengawas terkait. Pemirsa, itu dia Perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran Yusi TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Rina Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa.